Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik. Saya Edwin Lau senang kembali bertemu dengan Anda. Tentunya di acara yang sudah Anda tunggu-tunggu, Go Healthy, selalu memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Hari ini akan ada narasumber yang akan menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Dan tidak cuma itu, praktisi kesehatan hari ini akan menjelaskan banyak sekali tips kesehatan untuk kita semua. Langsung saja saya kenalkan dengan praktisi kesehatan hari ini ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wih, segar, tampan, tampil maksimal. Tentunya narasumber kita hari ini juga tampan dan ganteng. Kita kedatangan Bapak Didi Budiono, seorang profesional, dan beliau mengalami stroke pemirsa karena kolesterol tinggi dan juga tensi yang tinggi. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Beliau memakai teknologi laser sehingga kondisinya sekarang jauh lebih baik. Bapak Didi, salam sehat, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat. Wih, luar biasa, Pak. Sebelum kita mulai ngobrol, mungkin sapa dulu, mungkin pemirsa, teman-teman. Saya Didi Budiono, sebagai Ketua Yayasan Galang Kemajuan Foundation. Saya sibuk di yayasan untuk kegiatan sosial dengan adik-adik milenial, karena kami banyak teman-teman milenial yang bergabung di GK. Oke, luar biasa. Itu dia. Oke, Pak. Kesibukannya itu apa saja, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sibuk di yayasan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Hobi saya motoran. Motoran. Ya seminggu sekali, 2 minggu sekali pasti motoran. Luar biasa. Paling jauh motoran kemana, Pak? Saya pernah menghadiri MotoGP di Mandalika yang pertama kali. Itu naik motor Pak Dasin? Naik motor, karena itu kan motor GP pertama buat bangsa kita ya. Betul. Pak Presiden juga hadir, jadi kita sebagai anak motor harus ikut merasakan keseruannya. Kami berangkat 3 hari ke sana. Bawa juga nggak teknologi laser ini, Pak? Saya bawa, tapi taruh di koper nggak dipakai. Nggak dipakai, tapi waktu di situ dipakai, Pak? Setiap berhenti masuk hotel saya pakai. Oke, berarti sudah jadi lifestyle sebenarnya ya, Pak? Ya. Bapak kalau lihat generasi muda zaman sekarang, Pak, apa sih yang mereka sebenarnya kurang atau mungkin akan sesalkan nanti kan dari pengalaman Bapak sendiri terkena stroke? Apa sebenarnya, Pak? Paling utama setelah yang saya alami, saya kan usia saya udah 59. Saya makan sangat tidak hati-hati, makan jorok lah. Jadi usia ketika saya aktif, masih bekerja, masih kuliah, itu makannya jorok sekali lah. Jorok artinya ya lemak-lemak yang ya nggak sehat banget deh. Jadi itu enak ya, Pak? Ya sekarang ya akibatnya harus menanggung hari ini. Sampai juga ke minuman manis, Pak ya? Ya manis-manisan tuh aduh ampun. Bapak terkena stroke dan tidak cuma stroke pemirsa, kondisi ginjal sudah sangat menurun ya, Pak ya? Ya. Oleh karena itu muncul kekhawatiran, beliau langsung segera ambil aksi, beliau pakai teknologi laser. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu, kita kenalan dulu siapa Pak Didi ini, bagaimana perjalanan hidupnya dan keputusannya memakai teknologi laser. Ini dia. Didi Budiono punya segudang aktivitas, membuatnya sadar bahwa kesehatannya juga harus dijaga dengan baik. Terlebih, ia juga memiliki pengalaman pahit terkait masalah penyakit. Didi pernah didiagnosis terkena stroke pada tahun 2016 lalu. Hal ini kemungkinan karena tekanan darah dan kadar kolesterolnya yang tinggi. Punya garis keturunan hipertensi, sehingga saya menyadari bahwa saya memiliki riwayat hipertensi. Saat itu saya pernah terkena stroke. Setelah terkena stroke, dilakukan pemeriksaan menyeluruh, ternyata juga ada efek ke ginjal. Beruntung, ia bisa mendapat penanganan dengan cepat karena langsung pergi ke rumah sakit. Sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berat dan stroke-nya bisa cepat pulih. Kita hidup nggak sendiri. Kita ini memiliki keluarga, memiliki orang tua, memiliki anak, istri. Mereka ikut menanggung akibatnya kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Kini, Didi sudah lebih memperhatikan pola makannya. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatannya. Alhamdulillah, setelah saya pakai kurang lebih 5 tahun telah memberikan sesuatu yang baik buat kehidupan saya, khususnya kesehatan saya, terjaga kebugaran saya. Ya tak lain tak bukan mungkin berkat karena saya pakai laser. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Bapak Didi, tentunya sebelum kita masuk, kita ngobrol lebih dalam. Kita main dulu boleh Pak ya? Boleh. Ini adalah benar atau salah satu pernyataan ini. Pernyataannya adalah olahraga rutin sudah pasti sehat. Menurut Bapak benar atau salah?
Salah, pasti salah. Kenapa salah, Pak? Pak, percaya ini betul ya, yakin Karena betul saya jawabannya. olahraga. Kecuali saya nggak rajin olahraga. Ya, saya olahraga. Saya dari umur 30 tuh rutin badminton. Nggak sekedar badminton, iseng-iseng rutin dan hobi. Seminggu 3 kali, sekali main 4 jam, 6 jam. Lama. Oke. Menurut praktisi kesehatan ini benar atau salah? Ya, ini sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Didi dan juga pengalaman Pak Didi ya. Jadi pemirsa, Anda juga jangan salah kaprah atau jangan terlalu pede ya. Artinya bahwa Anda rajin olahraga, Anda pasti sehat. Jadi kalau Anda lakukan olahraga mungkin Anda bugar, tapi belum tentu sehat. Karena untuk sehat ini faktornya banyak. Selain olahraga, kita harus jaga pola makan. Tadi Pak Didi bilang dari kecil sudah minum yang manis-manis, makannya yang goreng-goreng, bersantan-santan, berlemak-lemak ya. Bahkan dikatakan tadi makannya jorok gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah tidur. Ya, tidur ini juga harus cukup. Ya, kalau kurang tidur meskipun kita rajin olahraga ini juga tidak membuat kita sehat. Kemudian yang berikutnya adalah faktor stres. Ini juga akan berkaitan dengan kesehatan kita. Jadi tadi paling tidak 4 faktor tadi harus dilakukan secara kontinu, secara berkala, dan kita harapkan kita sehat. Nah, tahu bahwa kita betul-betul sehat, kita harus lakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma dirasa-rasa pemirsa ya. Jadi sekali lagi olahraga rutin ini sudah pasti sehat, penyataannya salah. Jadi untuk Anda sehat, terapkan keseluruhan pola hidup sehat, kemudian lakukan medical check up. Kalau hasilnya raportnya semua hijau, semua baik, baru kita katakan itu dia sehat. Sekali lagi pernyataan ini bahwa olahraga rutin sudah pasti sehat ternyata salah. Nah, Bapak waktu terkena stroke, ini pastinya memukul Bapak. Ya. Tapi ternyata lebih dari itu Tuhan berikan satu ujian lagi, kondisi ginjal menurun. Pak, yang saya mau tanyakan, dari tekanan darah Bapak dulu yang paling tinggi, angkanya berapa Pak? Di atas 200 lah. Di atas 200. Berapa Pak? Paling Ya 230. Aduh, santai banget Udah, ngomongnya. udah diskon itu. 230 tensi rasanya apa Pak? Jujur saya dari kecil nggak pernah merasakan puyeng apa gitu, nggak ada. Setelah menggunakan teknologi laser, tensi saat ini berapa Pak? Sangat lebih baik, jauh lebih baik. Karena saya hipertensi ya, memang darah selalu tinggi kan. Jadi buat saya normal tuh 170. 170. Sudah minum obat baru turun 160, 150. Jadi dengan teknologi laser bisa di bawah itu. Oke, bagus-bagus. Kita apresiasi Pak. Tapi tidak cuma itu, kolesterol dulu paling tinggi berapa angkanya? Oh sama Pak. 200-an lebih. 200-an lebih. Sekarang berapa angkanya Pak? Kecil, udah jauh terjaga semua. Terjaga. Kalau di Asilet tuh yang nggak masuk highlight itunya. Bintang ya, nggak dapat bintang. nggak dapat bintang. Nggak dapat merah-merah. Aman, lolos. Warnanya masih hitam Ya. Pak. Oke, Bapak pakai teknologi laser, rasanya di badan apa Pak? Enak, lebih nyaman saya, lebih segar dan lebih nyaman. Apalagi yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi ini Pak? Lebih bugar. Lebih bugar. Saya lebih bugar aja. Kalau tidur bagaimana Pak? Tidur nyenyak, tidur nyenyak, dan jujur teman-teman juga banyak yang agak bingung dengan kondisi saya yang 59 tahun. Saya motor-motoran aja beribu-ribu kilometer, tapi ya masih bisa beraktivitas saja. Dengan aktivitas sosial juga. Iya. Oke, nah Pak, alasan Bapak pakai take action ya, langsung pakai teknologi laser, sebenarnya alasan utamanya itu apa Pak? Ketika saya divonis fungsi ginjal saya menurun, saya kan harus menjaga itu kan. Selain saya mencari dokter ahlinya yang saya literaturnya saya baca, oh kesini dokternya. Tapi ini harus ada yang lain nih. Saya memilih dokter laser. Saya cari browsing-browsing, terutama bahwa kesehatan itu yang saya tahu ya dari darah. Betul. Bagaimana darah saya kerawatan gitu. Nah, logika sederhana saya dengan laser ini yang bisa menembus sampai ke aliran darah kita. Oh, ini benar ini dokter laser. Makanya saya tertarik untuk memiliki dokter laser. Oke, berarti di situ Bapak teryakinkan teknologi laser ini untuk Bapak. Ya. Setiap narasumber kita punya kesan masing-masing terhadap teknologi ini. Untuk Bapak Didi sendiri, apa kesannya Pak? Kesannya manfaatnya cukup baik, cukup tinggi. Penggunaannya mudah. Kadang-kadang saya ketiduran kan sampai subuh itu. Udah mati ya, subuh satu jam kan. Gitu. Jadi mudah kan, beraktivitas tetap bisa, alat tetap bisa dipakai. Oke, luar biasa. Itu dia alasannya. Kalau kita sudah tahu nih faktor resiko kita, tekanan darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, atau kalau misalkan pemirsa di rumah juga disertai dengan gula darah yang tinggi, hati-hati. 3 faktor resiko ini bisa memicu terjadinya komplikasi yang berkaitan dengan darah dan kualitas darah dan pembuluh darah kita ya. Dan yang pastinya ketika kita ini ya
kualitas darah kita menurun, kualitas pembuluh darah kita menurun, maka akan terjadi nih resiko penyumbatan di pembuluh darah kita yang kita sebut sebagai yang namanya aterosklerosis, dan terjadilah penyumbatan pembuluh darah. Ini gambaran bagaimana darah orang yang tidak sehat atau yang darah yang kental kita sebutnya. Ya, di mana di sini ada gambaran atau butiran-butiran lemak, ya ini ada kolesterol, ada gula darah yang tinggi. Ini akan membuat darah kita menjadi kental. Kita alirkan darah di sini. Oke, jadi darahnya mengalir. Tuh. Kita lihat dia tidak mengalir dengan lancar. Semuanya numpuk di sini, Yes. Mas Boy. Dia berhenti di sana. Ya, kelihatan ini ya tidak mengalir lancar. Ya, kemudian kalau kemudian lemak ini semakin banyak, semakin menumpuk dan dia akan menutup. Wah, Jadi tadinya melambat awalnya, kemudian lama-lama terjadi penutupan atau sumbatan. Dan ini kalau sudah sumbatan total, nah ini kita lihat ya. Darah Ya, mengalir lagi. Darah mengalir lagi, dia akan Makin banyak lagi tertumpuk makin di banyak sini. tertumpuk di sini, dan ini akan membuat kerusakan jaringan yang harusnya dia mendapat nutrisi oksigen yang cukup karena pembuluh darahnya mengalami masalah, aliran darahnya mengalami masalah, terhenti, tersumbat, maka dia akan rusak jaringan tersebut. Nah, kalau terjadi di otak, maka terjadilah kerusakan jaringan otak, terjadilah stroke. Teknologi laser ini akan menguraikan ya trombus atau tadi gumpalan-gumpalan darah tadi yang kadar kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, dia akan diuraikan dengan 3 sinar warna terapinya. Dia akan diuraikan supaya dia terurai dan kemudian dicegah supaya tidak bergumpal kembali. Dan dengan begitu maka aliran darah akan menjadi lebih lancar. Teknologi laser juga akan memperbaiki kualitas dinding pembuluh darahnya. Nah, ini kita lihatkan bagaimana teknologi laser membantu untuk melebarkan dinding pembuluh darah yang tadinya menyumbat atau menyempit karena faktor usia, karena pola hidup yang tidak sehat, karena kadar nitric oxide yang menurun. Nah, teknologi laser akan meningkatkan kadar nitric oxide dan membuat dinding pembuluh darah itu menjadi lebih lebar, lebih lentur. Ini akan berdampak pada tekanan darah. Ya, dan ini akan membuat tekanan darah akan menjadi normal dan terkendali. Kalau misalkan nih, kita terlalu banyak makan sumber kolesterol, kemudian tubuh kita juga sudah menghasilkan kolesterol dalam jumlah yang cukup banyak, maka kadar kolesterol di dalam darah kita akan meningkat. Peningkatan kadar kolesterol ini juga akan diikuti dengan penurunan fungsi atau juga penurunan kualitas dari darah kita. Darah kita menjadi kental. Kekentalan darah ini bisa memicu terjadinya trombus. Dengan kita aktif menggunakan teknologi laser, maka mitokondria yang ada di dalam sel tubuh kita ini akan diaktifkan kembali. Sehingga lemak di dalam darah, gula di dalam darah, itu bisa dibantu untuk dimasukkan ke dalam mitokondria kita, ke dalam sel tubuh kita. Sehingga lemak darah kita turun, gula darah kita terkendali, dan yang pastinya yang namanya energi kita terbentuk jadi lebih optimal lagi. Itulah kenapa pada orang-orang yang aktif menggunakan teknologi laser biasanya energinya untuk olahraganya ini biasanya akan lebih meningkat lagi. Dan yang pastinya dengan gula darah dan kolesterol yang terkendali, maka kita sudah terhindar dari yang namanya komplikasi akibat penurunan kualitas darah dan pembuluh darah. Saya harap Anda menjadi orang yang cerdik, yang bijak, dan ambil aksi saat ini juga. Pilihlah namanya teknologi laser, tapi pilih juga teknologi laser yang benar. Pilihlah yang namanya ini ada dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga. Dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia juga program cicilan 0%, semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau EQ laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk kita lanjut bincang-bincang dengan Pak Didi. Pak Didi, waktu terkena stroke, Pak. Ya. Pak Didi lagi di mana waktu itu?
Dan apakah penanganannya cepat? Sehingga saya lihat Pak Didi jalan oke, pergerakan tangan oke, bicara masih oke Pak. Apakah golden periodnya dapat apa tidak? Silakan Pak. Jadi ketika itu saya masih bekerja ya, kalau sekarang udah pensiun, sedang dinas ke Bandung. Ketika sedang sarapan pagi dengan teman kerja, saya menyadari sendiri bahwa kok saya ini ngaco ngomong. Oh, ininya. Artikulasinya. Artikulasinya udah nggak bagus. Sampai saya nanya ke teman saya, lo perhatiin gue deh, mau ngomong gue ngaco nggak? Saya ngomong lah, apa aja ngomong, Pak ngaco Pak, udah gue stroke, karena saya suka baca-baca gitu ya, gue stroke bawa gue ke rumah sakit, terus kita berangkat 5 menit deket lah ke rumah sakit di Bandung ya, di Dago itu ada rumah sakit, saya ke situ, masuk ke UGD, saya sendirian teriak sama suster. Suster, gue stroke. Udah, panggil dokter saraf aja, udah nggak usah periksa saya lain, saya stroke. Pakai obat ini dok, saya stroke nih ya. Diobatin sama dia, saya tahan harus nggak boleh pulang kan. Cuman nggak mungkin, saya pasti akan lama nih stroke kan. Saya minta pulang. Tanda tangan, kesanggupan pulang masuk tol, keluar lagi kan ada salah satu rumah sakit yang dekat di Simatupang kan. Tinggal keluar tol langsung dirawat di situ 2 minggu. Oh berarti Bapak memutuskan pulang tuh biar dirawat di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tapi yang penting sudah ada penanganan Sudah penanganan pertama, dulu di ya, UGD. gitu. Ya. Oke. Tapi kalau saya lihat dari cerita Pak Didi, ini satu pelajaran yang baik pemirsa yang perlu dicontoh juga. Artinya bahwa sadar ya ada gejala stroke yang terjadi. Itu penting karena ada orang yang tidak sadar dengan gejala stroke yang dia alami ya. Dan nggak banyak yang kayak Pak Didi. Betul, dan gitu. nggak banyak itu. Dan Betul. kemudian ada golden period itu 4,5 jam dari sejak terdiagnosa sampai kemudian ditangani, dan harapannya masalah-masalah Bapak ada sumbatan kan ya di pembuluh darah otak ya, dan sumbatan itu bisa segera diuraikan, bisa diatasi sehingga gejala sisanya ya dampak dari stroke tadi itu akan menjadi lebih minimal dan lebih bisa kembali pulih. Nah ini penting, Anda pemirsa Anda harus tahu ya. Jadi Anda harus tahu gejalanya, ada kelumpuhan pada sebagian anggota gerak tubuh, kemudian ada bicara rero ya, kemudian tampilan wajah tidak simetris ya, itu semua salah satu gejala yang merupakan gejala awal. Jangan kemudian Anda diam saja atau Anda tidak melakukan action untuk segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Iya. Tapi ternyata stroke ini mungkin bagi Bapak ya oke lah. Tapi ternyata ada yang kedua, ginjal. Bapak lakukan apa saja supaya setidaknya kondisi ginjal Bapak tidak makin memburuk saat ini? Ya pertama stroke kan saya baru tahu bahwa saya pengidap hipertensi. Baru tahu itu udah memukul itu. Tapi turunannya setelah itu kan baru ketahuan efek hipertensi kan kemana-mana. Setahu saya. Ternyata fungsi ginjal saya sangat menurun. Itulah baru saya sangat aware. Sangat aware banget, berobatnya lebih rutin, nyari-nyari dokter yang cukup capable lah menangani ginjal, termasuk ya itu saya melihat ini teknologi laser ini yang saya pikir ini saatnya untuk saya coba. Kalau kita bicara hubungan antara hipertensi dan ginjal ya, pemirsa, ini sebenarnya masalahnya adalah kalau tensi kita tidak terkendali, maka akan terus ada tekanan yang tinggi, terutama aliran darah yang mengarah ke arah ginjal kita. Nah, kalau ginjal kita terus digempur oleh aliran darah yang tinggi tadi, akan menyebabkan jaringan ginjal itu akan mengalami kerusakan. Maka tadi fungsi untuk penyaringan, untuk menyaring zat-zat racun dan segala macam ini akan menurun fungsinya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Didi. Jadi Anda harus mengendalikan tekanan darah, itu poinnya. Di samping itu kita juga harus mengendalikan kadar kolesterol kita, harus mengendalikan kadar asam urat kita, harus mengendalikan kadar gula darah kita. Semuanya ini harus dikendalikan. Nah, untuk itu maka pola hidup sehat menjadi pilar yang harus kita jaga ya, dari makannya, berat badannya, pola tidurnya, olahraganya, kemudian faktor stresnya. Ini semua dilakukan terus-menerus kontinu sejak usia muda, jangan nanti-nanti. Untuk menjadi sehat maka harus Anda upayakan untuk sehat. Salah satu upaya adalah dengan bantuan teknologi laser. Kesan pribadi di dalam hati Bapak itu apa tentang teknologi ini? Harga yang ditawarkan sangat jauh dengan kualitas yang ditawarkan. Artinya jadi murah. Jadi murah. Jadi murah karena kan sakit itu kan mahal. Iya. Betul. Dan teknologi laser ini kan merawat. Buat saya mempertahankan sisa ginjal saya, usia ginjal saya. Jadi ya tidak mahal jadinya. Iya. Buat saya kalau bicara Bermanfaat itu. ya Pak ya. Manfaatnya itu. Betul. Iya. Berarti sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Ya, layak untuk Dan ini dimiliki. tentu saja bermanfaat bagi kesehatan tidak cuma Bapak, tapi untuk keluarga. Ya, makanya gantian kan belum. Sampai orang rumah juga make kan. Di situ juga ada ekstensinya, Pak, yang dimasukkan ke rongga hidung. Bapak Oh, saya pakai. Nah, rasanya seperti apa, Pak? Kan saya pakai sehari 2 kali, pagi dan malam. Kalau malam sering saya pakai itu pasti, karena enak sambil ketiduran. Tidurnya sendiri udah enak gitu, sampai ketidurannya pagi. Kalau itu pagi-pagi saya pakai, pagi sambil nonton TV. Rasanya Nah, itu di kepala gimana, Pak? enak, itu enak. Jadi intranasal ini digunakan di rongga hidung kita ya. Benar kata Pak Didi tadi bahwa dia nanti akan menyinari seluruh area wajah kita ya, agak merah ya Pak ya. Tapi pernah nggak Pak Didi berpikiran bahwa yang namanya kok dia
yang bisa kita pasangkan sini fungsinya apa sih gitu ya. Jadi Bapak bisa lihat di sini ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, semua organ indera kita Pak ya. Jadi fungsinya adalah yang pertama adalah menjaga agar fungsi dari organ-organ indera di area kepala kita itu tetap bagus ya. Mata kita tetap bagus penglihatannya, telinga tetap bagus pendengarannya, begitu juga hidung yang ada sinusitis ini bisa terbantu dengan baik. Dan tidak kita lupakan bahwa ada organ otak di sini. Organ otak ini dia penting untuk menjaga aliran darahnya tetap dalam keadaan baik. Karena apa? Ingat, stroke ini penyebabnya adalah adanya gangguan pada pembuluh darah dan aliran darah di bagian otak kita. Jadi kalau kita tidak mau stroke, ya kita pakai teknologi laser yang intranasalnya. Dengan kita pakai semuanya, yang di tangan kita pakai, yang di hidung kita pakai, maka aliran darah kita tetap lancar dan kita tetap terhindar dari yang namanya serangan stroke. Saya mau sehat, bagaimana? Nih salah satu solusi, tahukah Anda? Ada gabungan dari 3 warna sinar terapi, ini bisa cegah stroke atau stroke berulang. Mohon penjelasannya. Ya, jadi kalau yang namanya stroke ini ya Pak Didi dan pemirsa di rumah ya, ini sebenarnya agak unik ya. Karena stroke ini bukan berarti kalau orang sudah kena stroke sekali itu nggak ada nih. Cerita yang kedua, cerita yang ketiga enggak ya. Jadi tiap orang itu dia beresiko untuk terjadinya stroke berulang. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Ya, kita cegah itu berarti artinya apa? Faktor resikonya harus mulai kita tangani. Artinya kalau tekanan darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, ini harus kita kendalikan, harus kita turunkan, harus kita kendalikan angka-angkanya di situ. Nah, kemudian kita bicara lagi nih tentang yang namanya 3 sinar laser. Ada sinar warna merah, ada sinar kuning, ada sinar biru. Kita mulai dulu dari sinar merah. Sinar merah ini dia fungsinya adalah untuk menjaga agar pembuluh darah kita itu tetap terbuka dengan lebar. Dengan cara dia merangsang nitrik oxide agar diproduksi lebih banyak lagi di dinding pembuluh darah kita. Nah, kemudian ada sinar biru nih. Sinar biru ini dia sama fungsinya dengan sinar merah untuk merangsang produksi nitrik oxide di pembuluh darah kita lebih optimal lagi, lebih banyak lagi sehingga pembuluh darah kita itu makin lebar, tekanan darah kita makin terkendali dengan baik lagi. Tapi satu lagi nih yang tidak ketinggalan pentingnya adalah sinar warna kuningnya. Sinar kuning ini untuk Pak Didi ya, ini dia membantu untuk menjaga agar kualitas dan kuantitas tidur kita tetap terjaga dengan baik. Jadi ceritanya tubuh kita ini semakin dituntut karena usia, kemudian pola hidup yang buruk, belum lagi asap rokok, asap kendaraan, proses penuaan, maka akan terjadi nih yang namanya penurunan yang namanya hormon melatonin di tubuh kita. Sinar kuning ini berfungsi untuk menjaga agar kadar hormon melatonin di tubuh kita ini dia tetap terjaga dengan baik. Sehingga kualitas tidur kita tetap baik, kuantitas tidurnya juga bagus, dan yang pastinya untuk orang yang terkena serangan stroke ini bisa menjaga agar terhindar dari yang namanya serangan stroke berulang. Jadi 3 sinar warna inilah yang nantinya akan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Bapak Ibu di rumah, berdasarkan pengalaman saya yang pernah kena hipertensi, diikuti ginjal saya fungsinya menurun, memakai dokter laser adalah salah satu yang membantu sekali untuk kita tetap bisa bertahan, karena ginjal kan tidak bisa diperbaiki ya, bertahan dan fungsinya juga lebih baik lagi dari hasil lab. Jadi pilihannya saat ini saya masih percaya dengan dokter laser salah satu alat untuk menjaga kesehatan kita. Oke, Pak, terakhir harapan Bapak? Harapan saya bisa menyaksikan cucu saya merit. Panjang ya, berarti mau lihat cicit mau ya, Pak cucu ya? merit, mau lihat cicit. Amin. Itu menjadi goal Bapak ya? Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Didi, luar biasa. Pak Didi kita doakan Pak Didi panjang umur ya. Ya, Panjang insya Allah, umur amin. dengan kondisi yang sehat. Dan jangan lupa kita juga Pak ya, kita menua sama-sama Ya. sehat dan bugar. Terima kasih sekali lagi Pak. Mari ubah, masih ada waktu. Kalau kita mau usaha, selalu ada jalan. Pakai teknologi laser, ini dia. Namanya Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain.
Jadi, segera gunakan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan dokter laser dan equalizer dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.